Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Sudah bisa diduga oleh banyak kalangan bahwa ACT memiliki kaitan dengan kelompok tertentu yang mengutamakan politik identitas. Meskipun bernama netral, namun ACT memiliki kecenderungan untuk menyalurkan bantuan yang didapatkan dari publik untuk menyokong aspirasi kelompok tertentu. Hasil penyelidikan polisi menyatakan jika ACT mengalirkan dananya ke kelompok Koperasi 212 serta ke pesantren peradaban yang dibangun oleh kelompok mereka sendiri. Meskipun kasus ACT bukan yang pertama dari bentuk penyelewengan dana publik yang dikumpulkan oleh lembaga keagamaan, namun kasus ACT ini benar-benar keterlaluan. Dari sini pula sebenarnya pemerintah bisa melakukan peninjauan kembali pada lembaga filantropi yang mengatasnamakan agama atau mengatasnamakan Islam. Saya melihat bahwa operasi ACT ini bukan hal yang tidak didesain dari awal karena dari berita-berita yang disiarkan oleh media ke publik, penyelewengan penyaluran dana terjadi begitu sistematis. Kita tahu bahwa pelakunya adalah oknum dan organisasi atau lembaga tidak bisa dihakimi. Namun balik lagi, organisasi atau lembaga itu dihidupkan oleh manusia. Artinya para pengurus dan pimpinan ACT lah yang menyebabkan ACT menjadi lembaga atau organisasi yang bisa digunakan untuk penyelewengan dana masyarakat. Jadi bicara ACT dan tindakan penyelewengan penyaluran dana oleh pengurusnya itu seperti bicara soal mana yang lebih dulu antara ayam dan telur. Dalam telaah sosiologi memang dikenal teori umum antara apakah organisasi atau sistem yang mempengaruhi individu atau sebaliknya, individu yang mempengaruhi organisasi atau sistem. Dua pendapat ini menjadi mainstream dan jalan tengahnya adalah baik individu maupun organisasi itu saling mempengaruhi satu sama lain. Atas dasar ini saya berpendapat dalam kasus ACT ini, baik organisasi maupun pengurus yang menyelewengkan harus dikenai tindakan. Sudah barang tentu tindakan organisasi akan berbeda dengan tindakan pengurus yang menyelewengkan. Secara pribadi saya tidak setuju untuk pembubaran ACT. Namun saya juga tidak setuju untuk tidak melakukan apa-apa pada ACT sebagai organisasi yang mendapat pengaruh dari para pengurusnya. Sebenarnya perihal kemungkinan ACT menyalurkan dananya kepada pihak yang tidak seharusnya menerima dana itu sudah pernah dilansir oleh media kita beberapa tahun lalu. Bahkan majalah Gatra pada tahun 2019 pernah menurunkan laporan tentang kemungkinan ACT menyumbangkan dana publik ke ISIS di Syria. Pada saat itu majalah ini mempertanyakan apakah dana ACT memang disalurkan untuk kemanusiaan ataukah untuk ISIS. Jika untuk kemanusiaan, mengapa yang disumbang adalah kelompok yang melakukan oposisi terhadap Bashar Assad? Kini persoalan dana aliran ACT ke kelompok teroris muncul lagi bersamaan dengan munculnya saluran dana ACT ke Koperasi 212. Meskipun hal ini dibantah, namun bantahan itu tidak akan efektif karena kebenaran versi ACT tidak bisa dipulihkan oleh ACT sendiri yang sedang menjadi pesakitan. Ide utama pengumpulan dana publik pada prinsipnya adalah untuk kebaikan. Lembaga penyalur sedekah, zakat, dan sebagainya pada dasarnya adalah untuk menjadi agensi perantara untuk menolong sesama dan alat keseimbangan keadaan ekonomi umat. Pihak yang punya menyumbang pihak yang tidak punya, atau fakir miskin. Dalam dunia modern, agensi ini dirasa penting untuk hadir agar dana yang dikumpulkan dari sumbangan bisa dikelola dengan baik dan memiliki multiplier effect. Hal ini sangat penting karena dengan mengelola uang sedekah dengan baik, itu bisa memperluas jumlah dan jangkauan kelompok dan wilayah yang akan disumbang. Itu idealnya, namun tidak jarang lembaga agensi yang malah merusaknya. ACT adalah contoh agensi yang merusak citra filantropi di Indonesia. Tidak hanya filantropi, namun yang dirusak oleh ACT adalah citra Islam di Indonesia. Kenapa Islam Indonesia turut dirusak citranya oleh ACT? Karena ACT
mengeruk dana sumbangan masyarakat Muslim, dan untuk mendapatkan dana, ACT memakai jargon Islam. Dalam bahasa Al-Quran, ACT ini menjual agama untuk kepentingan ACT, pengurus dan kelompoknya. Karenanya saya setuju agar ada tindakan pada ACT sebagai organisasi yang bisa menimbulkan efek jerah. Ingat bahwa kita memiliki banyak lembaga pengumpul dana, sumbangan, dan sedekah yang menggunakan agama sebagai bahan operasi mereka. Saya tidak mau lembaga-lembaga lain akan jatuh seperti ACT. Saya tidak mau melihat lembaga-lembaga filantropi Islam terkena kasus hukum. Saya juga tidak mau lembaga-lembaga filantropi Islam di Indonesia digunakan sebagai kuda Troya untuk kepentingan politik tertentu, apalagi untuk memberi bahan bakar pada gerakan militansi dan terorisme berdasar agama. Karenanya saya sangat mendukung upaya polisi untuk terus menginvestigasi aliran dana ACT sampai sedetail-detailnya. Tidak perlu ada anggapan bahwa tindakan polisi pada ACT ini untuk mendegradasi lembaga atau semangat filantropi Islam di Indonesia. Jika ada pihak yang memiliki anggapan seperti itu, pihak itu berpikir cetek dan picik. Biar bagaimanapun tindakan yang dilakukan oleh para pengurus ACT yang menyelewengkan penyaluran dana masyarakat itu tetap tidak bisa dibela. Meskipun mereka mungkin secara agama adalah orang yang taat pada agama mereka. Disinilah kita harus clear dalam memandang persoalan. Korupsi, penyelewengan, dan segala tindakan yang menyalahgunakan wewenang dari yang hak kepada yang batil tetap itu merupakan dosa, meskipun pelakunya itu rajin ibadah. Mereka tetap tidak bisa dianggap orang baik, karena orang baik adalah orang yang mampu menyeimbangkan kesalehan individual dan kesalehan sosial atau kesalehan publik. Secara individual mungkin mereka orang baik karena melaksanakan segala perintah agama, namun secara sosial mereka pelaku penyelewengan dana ACT, bukan masuk dalam kategori orang baik secara sosial. Mengapa? Karena mereka tidak melaksanakan kewajiban yang diamanahkan pada mereka, agar mereka mengelola uang untuk kepentingan mereka yang membutuhkan. Akan bagus sekali jika masyarakat atau publik juga ikut memberikan hukuman pada ACT sebagai lembaga atau sebagai organisasi filantropi. Saya tidak tahu bagaimana bentuk sanksi masyarakat, namun itu pantas diberikan kepada organisasi seperti ACT. Sebagai catatan, kehadiran lembaga filantropi yang mengelola amal dan sumbangan masyarakat itu tidak otomatis menjadi lembaga yang baik. Kita harus terus melihat jalannya lembaga seperti itu. Publik dan pemerintah perlu mengawasi peran mereka secara mendalam dan terus-menerus. Ini bukan untuk mendegradasi mereka, namun untuk menjaga mereka agar senantiasa menjaga lembaga yang terpercaya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.